Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita begitu banyak peristiwa yang manipulatif yang kita akses melalui media massa dan sosial. Misalnya kasus pejabat Ditjen Pajak yang sedang viral saat ini, yaitu RAT dan anaknya. Berdasarkan hal itu, saya mengajak kita untuk menyimak tema renungan kita yang berjudul manipulasi. Teksnya diambil dari Kejadian 12 ayat 13 yang berbunyi, "Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Dalam kisah Abram dan istrinya, waktu mereka di Mesir untuk tinggal sebagai orang asing karena kelaparan di tanah Kanaan, demi keselamatan nyawanya, Abram dan Sarai sepakat untuk memanipulasi identitas mereka sebagai suami istri dengan mengatakan bahwa Sarai adalah adiknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu alasan utama orang memanipulasi adalah demi mencari aman. Misalnya, pejabat pemerintah tidak melaporkan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara dengan benar agar sebagian kekayaannya tidak terendus. Mungkin karena hartanya itu diperoleh dengan tidak legal. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, sifat manipulatif tidak bisa disembunyikan selamanya. Lambat laun pasti akan ketahuan. Seperti kisah Abram dan istrinya. Ketika Sarai dibawa ke istana Firaun untuk dijadikan istri, Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya. Demi menyelamatkan diri, Abram rela memanipulasi Sarai agar mengaku sebagai adik, bukan sebagai istrinya. Hati-hatilah, hidup ini penuh dengan hal manipulatif. Kebenaran tidak lagi dijunjung tinggi. Kejujuran jauh dari nurani. Demi keuntungan, orang rela melakukan kebohongan. Demi kesenangan, orang tidak segan mengorbankan kawan. Ada orang yang katanya sayang, tapi melakukan pengkhianatan. Bilangnya mencintai, tapi tindakannya melukai. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah, kita ini anak-anak Tuhan. Selayaknya tetap hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Selaraskan antara tindakan dan perkataan. Jangan memanipulasi demi keuntungan pribadi. Percayalah, saat kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan menikmati ketenangan. Saat kita hidup dalam kejujuran, maka kita akan menikmati kebahagiaan dan jauh dari ketakutan. Tuhan memberkati.